Hai semuanya, selamat datang di channel Obah Misteri. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya kalian bisa tetap terus update dan tahu informasi dan video misteri lainnya. Di video kali ini, saya akan membawakan salah satu thread horor yang dituliskan oleh akun bernama Coloridos di forum Kaskus pada awal tahun 2020. Beginilah ceritanya. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan real horror story yang tidak akan pernah aku lupakan. Kejadian ini sudah cukup lama dan terjadi di rumah mamaku. Aku masih duduk di bangku SD, entah kelas berapa. Aku tidak pernah menyangka akan ada kejadian ganjil dan di luar nalar untuk bocah SD sepertiku pada saat itu. Kejadiannya terjadi di pertengahan tahun 2001. Sebenarnya aku bukanlah dari golongan orang yang berada. Aku tinggal bersama dua orang tua dan dua adik perempuanku yang masih kecil di rumah sederhana yang hanya memiliki satu kamar saja. Satu kamar itu ditempati oleh kedua adikku. Terkadang mama juga menemani mereka di kamar. Sedangkan aku tidur di dekat ruang tamu, tidak jauh dari tempat tidur kedua orang tuaku. Begadang merupakan salah satu kebiasaanku, karena aku memang suka sekali membaca komik dan menonton TV sampai larut malam. Walaupun mama sering mengomel karena kebiasaan buruk itu. Akan tetapi, malam itu berbeda. Hari sudah malam, tetapi mama masih sibuk di dapur untuk menyiapkan pesanan acara esok harinya. Mama tetap sibuk di dapur sampai tak terasa malam sudah semakin larut. Ayah sedang tugas jaga malam dan seharusnya tidak lama lagi beliau datang. Sedangkan aku masih belum tidur. Hanya membalikan badan sehingga aku membelakangi pintu depan. Untuk kedua adikku, mereka sudah terlelap pulas di kamar sedari tadi. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan pintu depan. Ayah pasti sudah pulang, pikirku sambil tetap berpura-pura tidur. Dan kemudian, mama keluar untuk membukakan pintu. Aku mendengar singkat obrolan mama sebelum segera mempersilahkan ayah untuk minum kopi yang sudah mamaku sajikan. Dengan tergesa-gesa, mama kembali ke dapur untuk menyelesaikan masakannya. Biasanya ayah akan langsung menghabiskan kopi sambil menyalakan TV. Tapi aku tidak mendengar ayah melakukan aktivitas apapun. Aku tidak mendengar beliau menyeruput kopi dan tidak ada suara TV yang menyala. Aneh, pikirku. Aku hanya mendengar suara derak kursi yang digeser ketika ayahku itu duduk. Bahkan aku ingat ayah tidak merespon ucapan mamaku ketika beliau dibukakan pintu. Akhirnya, dengan masih berpura-pura tidur, aku membalikan badan untuk menengok ayah yang tidak seperti biasanya. Aku melihat ayah hanya duduk diam. Beliau tidak menyalakan TV atau minum kopi.
Tidak seperti biasanya ayah diam seperti itu. Sayup-sayup, aku membuka sedikit mataku untuk melihat ayah lebih jelas. Dan momen tak terlupakan itu terjadi. Aku melihat mata ayah berwarna merah dan menyorot seperti cahaya lampu, menatap langsung ke arahku. Tapi aku tidak berpikir aneh sedikit pun. Mungkin karena untuk bocah yang masih SD, imajinasiku masih cukup liar. Aku hanya menganggap mungkin ayah sedang memakai kacamata yang bercahaya. Kemudian aku melihat ada keanehan di kaki ayah. Kaki ayah memiliki bulu yang lebat, hampir seperti monyet. Lagi-lagi, aku masih tidak berpikiran aneh. Karena aku hanya membuka sedikit mataku. Mungkin memang aku salah melihat. Hingga akhirnya, aku melihat lidah ayah menjulur panjang ke gelas kopi di meja yang dihidangkan mamaku tadi. Gila. Benar-benar gila. Mama masih sibuk di dapur tanpa menyadari keanehan yang terjadi. Aku mulai ciut dan tidak bisa berteriak. Hanya air mata yang keluar pada saat itu. Badanku kaku dan aku benar-benar menyesal kenapa aku harus membalikkan badan dan membuka mata. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan makhluk itu. Aku hanya berpikir, itu bukan ayah, itu bukan ayah. Akhirnya, keadaanku yang semakin tersiksa terobati dengan ketukan pintu ruang depan. Ya, dia pasti ayahku yang asli. Pintu masih dalam keadaan terkunci rapat, dan suara ayah yang terdengar memanggil mama. Sedangkan sosok ayah yang tadi duduk di kursi itu hilang entah kemana. Mama yang mendengar ada orang yang memanggilnya, kemudian berteriak seolah meminta ayah yang duduk di kursi tadi untuk memeriksa siapa orang di luar. Mama berpikir, jarang ada orang bertamu larut malam seperti ini. Namun karena mama memang tidak tahu, ayah lama sekali menunggu di luar. Dan aku masih belum berani beranjak dari kasur. Ingin membukakan pintu tapi badanku masih kaku dan gemetaran. Tidak lama, sepertinya mama mulai kesal juga. Karena ayah yang dimintai tolong tidak kunjung membukakan pintu. Aku juga mendengar sepertinya ayah sangat marah. Ketukan pintu semakin keras sampai mama akhirnya berteriak sambil menuju ke pintu depan. Beliau berteriak untuk menanyakan siapa yang ada di luar menggedor pintu malam-malam. Ketika mama membuka pintu, aku mendengar langsung ayah dan mamaku yang berdebat. Aku mendengar suara jelas ayah yang marah dan meminta penjelasan kenapa mama sangat lama membuka pintu. Nah, ini baru ayahku. Mama cukup tercengang, tertegun ketika ayah bertanya apa yang dilakukan mama sehingga lama membukakan pintu. Dengan suara yang terbata-bata, mama mencoba menjelaskan bahwa tadi mama sudah membukakan pintu untuk ayah. Sambil menunjuk gelas kopi yang memang sudah berkurang isinya. Setelah mendengar perdebatan mereka, aku yang memang belum tidur, mencoba bangun dan menjelaskan apa yang aku lihat tadi. Bahwa aku memang melihat itu bukan ayah. Lidahnya menjulur seperti cacing dan sedang minum kopi.
melihat wajahku yang ketakutan dan air mata yang keluar dari kedua mataku membuat mama saat itu mulai takut dan menyadari bahwa tadi memang bukan ayahku. Sedangkan ayah masih tampak sedikit marah dan mulai kebingungan dengan apa yang terjadi. Sehingga mama ingin segera menyelesaikan urusannya di dapur dan mengajak ayah dan aku untuk ke dapur bersama-sama. Setelah kejadian itu, kami semua bergegas untuk tidur. Keesokan paginya, mama mulai melanjutkan persiapan catering dan masih benar-benar terngiang dengan kejadian mengerikan yang terjadi semalam. Ayah meminta mama supaya tidak lagi membukakan pintu untuk orang yang tidak menyebutkan salam dan nama saat mengetuk di malam hari. Selebihnya, waktu terus berlalu tanpa ada lagi kejadian serupa dan aku berharap tidak ada kejadian-kejadian aneh seperti itu lagi. Itu tadi merupakan salah satu penggalan cerita yang dituliskan oleh akun Koloridos di forum Kaskus. Untuk cerita selanjutnya, jangan lupa untuk komen video ini, cerita misteri apa lagi yang ingin kalian dengarkan. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tetap terus tahu pengalaman-pengalaman horor menarik lainnya. Sampai jumpa.